Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Syaimah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Hakikat Manusia dan Dinamika Peradaban Global dalam Perspektif Al-Quran, guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa sih hubungan antara cipta, rasa, dan karsa dengan kebudayaan? Kemampuan cipta atau akal manusia akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat inderanya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Dapat kita lihat bersama, berikut adalah beberapa contoh dari hasil peradaban. Beberapa di antaranya ada piramida Mesir, Menara Pisa, Menara Eiffel, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Al-Quran telah menginspirasi terbentuknya sebuah peradaban yang didasari oleh membaca dan menulis. Sebuah peradaban yang sangat tinggi. Bahkan, ayat pertama Al-Quran yang diturunkan adalah perintah untuk membaca. Membaca sangat penting bagi sebuah peradaban. Hampir semua peradaban besar dimulai dari semangat membaca dan menulis. Peradaban Yunani kuno misalnya, dengan kisah-kisah mitologis para dewa. Kisah mengenai Homerus dan Odyssey mengawali peradaban Yunani. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan ujaran-ujaran Socrates, Plato, dan Aristoteles yang kemudian dibukukan. Ajaran-ajaran mereka menginspirasi nilai-nilai demokrasi yang berlanjut hingga masa kini. Aristoteles menulis buku Republik yang menjadi pedoman para akademisi dan aktivis demokrasi. Selanjutnya, makhluk beradab dan masyarakat beradab. Jadi, peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Manusia adalah makhluk yang beradab, sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Dan berarti, pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Pada mulanya, konsep masyarakat adab ini berasal dari dunia barat, yaitu civil society dari asal kata society civils, atau dengan kata lain, masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Nah, Dato' Anwar Ibrahim inilah yang pertama kali memperkenalkan istilah civil society tersebut. Kemudian, Nurholis Majid yang mengindonesiakan civil society menjadi masyarakat madani. Nurholis Majid menyebutkan masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban, memiliki ciri-ciri antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, menegakkan hukum, dan keadilan. Egalitarianisme adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai evolusi budaya dan wujud peradaban. Nah, evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Masa dalam kehidupan manusia dapat kita bagi dua, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Masa prasejarah adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan.
dan masa sejarah adalah masa ketika manusia sudah mengenal tulisan. Data-data tentang masa prasejarah diambil dari sisa-sisa dan bukti-bukti yang digali dan diinterpretasi. Masa sejarah bermula ketika adanya catatan tertulis untuk dijadikan bahan rujukan. Penciptaan tulisan ini merupakan satu penemuan revolusioner yang jenius. Ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia pada zaman prasejarah, yaitu roda untuk transportasi dan bahasa. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dilakukan pada zaman prasejarah, yaitu ada berdasarkan hasil teknologi dan berdasarkan model sosial ekonomi. Berdasarkan hasil teknologi terbagi menjadi zaman batu tua, zaman batu tengah, atau zaman batu baru. Kemudian, berdasarkan model sosial ekonomi terbagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Sedangkan untuk sejarah kebudayaan di Indonesia, R. Sukmono pada tahun 1973 membagi menjadi 4 masa, yaitu zaman prasejarah, zaman purba, zaman madya, dan zaman batu atau modern. Selanjutnya, tinggi rendah peradaban suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, wujud peradaban itu juga bisa kita lihat dari nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan seperti norma, etika, dan estetika. Sama halnya dalam Al-Quran. Al-Quran juga bicara soal moral dan kebejatan umat-umat terdahulu. Al-Quran sangat menekankan soal kebersihan moral seseorang dan ampunan Tuhan bagi mereka yang ingin membersihkan diri. Kejayaan di antara umat-umat manusia dipergilirkan satu sama lain. Ada kalanya umat itu di atas dan kadang di bawah. Bahkan ada beberapa umat yang dihancurkan sama sekali. Semua itu dikisahkan oleh Al-Quran untuk bisa dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, dinamika peradaban global. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya, upaya, dan akalnya menghadapi dan menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidup. Alam menawarkan sejumlah tantangan dan kemungkinan-kemungkinan. Ada alam yang tandus atau subur, di pegunungan atau pantai, daerah yang rawan gempa atau yang tanahnya stabil. Jika tantangan alam itu berat, maka manusia pun akan gigih dan berusaha keras dalam menanggapi alam tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Berdasarkan perspektif Al-Quran, Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan utama yaitu untuk saling mengenal. Kemudian, Islam mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia yang menunjukkan peran manusia secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Terakhir, Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Globalisasi telah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bersama, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh positif dari globalisasi di mana kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi dapat mempermudah manusia dalam berinteraksi,
mempermudah manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, dan meningkatkan efisiensi. Adapun aspek negatifnya yaitu masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang semakin besar. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Kemudian akan terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, ada sebagian bangsa menyambut positif karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Kedua, sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Terakhir, ada sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Adapun sebagai seorang muslim, kita harus meningkatkan sikap takwa yang tercermin dalam berbagai aspek berikut, yaitu kekuatan akidah, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan ukhuwah dan sinergi, serta kekuatan pendidikan dan budaya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.